Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rinandini S dengan NIM L0211911038. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur sel. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pengertian sel. Sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup. Secara umum, sel terdiri atas 3 bagian utama. Yang pertama membran sel, yaitu batas antara lingkungan luar dengan bagian dalam sel. Yang kedua sitoplasma, yaitu cairan dalam sel, tempat di mana organel sel berada. Yang ketiga nukleus atau inti sel, yaitu bagian sel yang memimpin segala kegiatan dalam sel dengan cara mengatur proses atau fungsi gen. Sel dibedakan menjadi dua, yaitu sel eukariotik dan sel prokariotik. Yang dimana sel prokariotik adalah sel yang tidak memiliki membran inti dan biasanya ditemukan pada bakteri, sementara sel eukariotik adalah sel yang memiliki membran inti dan bentuknya lebih kompleks, contohnya sel tumbuhan dan sel hewan. Yang selanjutnya adalah organel sel, yaitu yang pertama inti sel, berfungsi mengendalikan kehidupan sel dan mengatur pewarasan sifat. Yang kedua retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma terdiri dari dua, yaitu retikulum endoplasma kasar yang berfungsi dalam sintesis protein dan retikulum endoplasma halus yang berfungsi mensintesis lemak. Yang ketiga ribosom, sebagai tempat sintesis protein untuk dikeluarkan dari sel. Yang keempat badan Golgi, itu berfungsi menampung protein yang dihasilkan retikulum endoplasma kasar dan mengubahnya menjadi bentuk yang lebih kompleks. Yang kelima mitokondria, berfungsi sebagai tempat terjadinya respirasi sel dan membentuk ATP. Yang keenam lisosom, yaitu mencerna zat yang masuk ke dalam sel. Selanjutnya sentriol, yaitu organel sel yang berperan penting dalam pembelahan sel melalui proses mitosis. Kemudian dinding sel, yaitu pelapis bagian luar untuk melindungi bagian dalam sel. Kemudian kloropsal, yaitu tempat terjadinya fotosintesis, di mana mempunyai pigmen warna hijau yang disebut klorofil. Selain itu, sel juga terdapat pada hewan dan tumbuhan, yang dimana biasa kita kenal dengan sel hewan dan sel tumbuhan. Keduanya memiliki perbedaan yang sangat menonjol, yaitu pada sel hewan tidak memiliki dinding sel dan kloropsal, sementara pada sel tumbuhan memiliki keduanya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keberadaan materi genetik, yang dimana materi genetik ini berada pada seluruh tubuh pada setiap sel, dan setiap sel mengandung kromosom yang terdiri dari uraian gen. Nah, dalam gen inilah terdapat materi genetik, yaitu DNA dan RNA. Selanjutnya struktur DNA. DNA merupakan penyusun paling penting yang dalam tubuh makhluk hidup. DNA terdiri dari dua rantai yang saling terpilin, yang biasa dikenal dengan heliks ganda. DNA adalah polinukleotida, yang dimana satu nukleotida terdiri dari basa nitrogen, fosfat, dan gula deoksiribosa. Yang dimana setiap basa nitrogen ini terdiri dari ikatan hidrogen yang tersusun atas adenin, timin, guanin, dan sitosin. Timin berpasangan dengan sitosin disebut pirimidin, sementara adenin dan guanin berpasangan disebut purin. Basa nitrogen terhubung ke suatu gula deoksiribosa pada punggung rantai makanan, dan pada punggung rantai makanan, gula deoksiribosa terhubung dengan suatu gugus fosfat, tepatnya pada atom karbon nomor 5 dari gula deoksiribosa. Basa nitrogen, gula deoksiribosa, dan gugus fosfat akan membentuk suatu molekul yang disebut nukleotida. Berikutnya adalah replikasi DNA. Replikasi DNA adalah suatu proses penggandaan DNA sebagai materi genetik makhluk hidup. Proses ini sangat penting dalam tahapan perkembangbiakan atau pembelahan sel. Materi DNA yang digandakan kemudian akan dibagi ke masing-masing sel yang baru. 3 macam cara replikasi DNA. Yang pertama, model konservatif, yaitu bentuk heliks ganda DNA yang lama akan tetap dan langsung menghasilkan double helix yang baru. Yang kedua, model dispersif, di mana double helix akan terputus-putus. Segmen-segmen tersebut akan membentuk pigmen baru dengan segmen lama membentuk DNA baru. Yang ketiga, model semi-konservatif, di mana dua pita spiral dari double helix memisahkan diri dan setiap pita tunggal membentuk pita pasangannya yang baru. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya.
Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.